Warga Aceh menginjak lambang Garuda dan mengibarkan bendera bulan bintang. Kami rakyat Malaysia ni doakan Aceh supaya merdeka daripada Indonesia. Aceh minta merdeka. Ya, Aceh minta merdeka. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. Jadi sekarang pergi ke Malaysia, orang Aceh itu nggak usah pakai pasport lagi, cukup pakai KTP aja. InsyaAllah si baru kode Aceh merdeka. Hana payah tabuk senjata, hana payah roh darah. Rakyat Aceh, para sahabat, dihianati oleh Indonesia tetapi diistimewakan oleh Malaysia. Disuruh bergabung ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang video viral di Aceh yang minta merdeka, bahkan menginjak lambang Garuda Indonesia, lambang negara Indonesia para sahabat, kenegaraan sama Aceh para sahabat, negara Aceh pula sama rakyat Aceh diinjak-injak, mereka minta merdeka, merasa dikhianati oleh Indonesia, merasa dijajah oleh Indonesia, yang dulu dari 1079 para sahabat, mereka sempat ada kisruh dengan Indonesia. Itu sudah kalau kita tengok sejarah kita, Mas Farhan belum lahir lagi, ini sejarah Aceh memang pernah gaduh dengan Indonesia. Tetapi dengan perjanjian Helsinki dan juga perjanjian perdamaian yang 15 Agustus kemarin, para sahabat, mereka memberontak lagi, minta merdeka dan bergabung ke Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Bapak-bapak di komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh, kita tonton sama-sama. Let's go. Pak Prabowo, sebagian rakyat Aceh minta merdeka. Merdeka katanya. Jadi dalam memperingati ke-21 tahun perdamaian para sahabat, mereka bergejolak minta merdeka. Nyan salah. Bendera PBB, yang PBB yang lekai ibu lendrengan. Sudah dinaikkan bendera. Yang PBB langsung yang lekai berarti. Wartawan PBB lekai. Bendera PBB menyandeng dengan PA Naragulam dengan Partai Aceh Naragulam. Naragulam. PBB dengan bendera Aceh kamu menyandeng Naragulam. Wartawan PBB langsung lekai orangnya. Bendera PBB harus menyandeng dengan bendera Aceh. Putar ragu kau Aceh lam. Warga Aceh menginjak lambang Garuda dan mengibarkan bendera bulan bintang. Dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di halaman Masjid Raya Baitur Rahman, sejumlah orang berusaha mengibarkan bendera bulan bintang. Namun aparat melarangnya karena bendera tersebut berkaitan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka. Keributan pun terjadi hingga bendera merah putih dibuang dan bendera bulan bintang dikibarkan. Setelah itu muncul aksi pencopotan dan penginjakan lambang Garuda di rumah dinas gubernur. Hal ini menjadi sorotan karena sudah sejak lama warga Aceh memang sudah tidak percaya dengan pemerintahan Indonesia. Kalau Aceh benar-benar merdeka, kamu setuju nggak? Boleh aja sih. Peringatan 21 Damai Aceh. Oh, ricuh nih. Bentrok dengan polisi dan TNI. Betul para sahabat, ini yang baru ini di Aceh. Tengok itu warga sudah memanas.
kami dulu awalnya Aceh tidak mau bergabung dengan Aceh Indonesia. tak mau bergabung ke Indonesia. Tetapi datangnya Pak Soekarno waktu itu duduk bersama-sama sehingga Aceh menjadi bahagian daripada Indonesia. Dengan perjanjian Aceh dikasih keistimewaan waktu itu. Dikasih istimewa, ternyata istimewa itu maaf, pepesan kosong bagi kami. Dijanjikan awal kemerdekaan, tetapi realisasi kemudian tidak nyata. Bukusan indah tapi isinya tidak ada. Akhirnya terjadi gejolak yang disebut DITI. Setelah berkecamuk perang, pasca kemerdekaan itu yang disebut DITI di Aceh, hampir sama dengan kejadian kemarin juga. Banyak korban, banyak nyawa, banyak harta yang korban. Terjadilah perjanjian perdamaian. Yang disebut waktu itu pada tahun 19, kalau tidak salah 57. Yang disebut dengan perjanjian Ikrar Lamtih. Itu perjanjian kedua sebenarnya. Ada perjanjian pertama antara Daud Bereh dengan Soekarno. Itu perjanjian pertama. Ternyata perjanjian pertama itu gagal. Setelah gagal, terjadi gejolak yang disebut gejolak DITI. Gejolak DITI berkecamuk dan korban nyawa, korban harta dan sebagainya, terjadi perjanjian damai yang disebut Ikrar Lamtih pada tahun 1957. Setelah perjanjian Ikrar Lamtih itu diberikanlah otonomi dan sebagainya, ternyata juga pepesan kosong juga. Maka terjadilah gerakan Aceh Merdeka. Kami sudah 2 kali terbohongi, ini apa kita tunggu lagi. Maka terjadilah gejolak, kita ingin pisah saja. Terjadi bergejolak hampir 30 tahun seperti Bapak sampaikan. Yang kami waktu itu, mohon maaf, tidak berpikir lagi bergabung. Siapa yang mendirikan negara dalam negara? Indonesia didirikan dalam negara Aceh. Tidak pernah menjajah, tidak pernah mendirikan negara dalam negara orang lain. Takbir. Pertanyaan Nabi, siapakah yang mendirikan negara di dalam Nanggro Aceh? Indahku kita tidak pernah menjajah orang lain. Maka kepada bangsa Indonesia, wahai Bapak Presiden, maka jaga batas. Bukan kami yang menegakkan negara di dalam negara, tapi Indonesia lah yang menegakkan negara di dalam negara. Hari ini, 15 Agustus 2026, Hari Persatuan Umat. Indahku kita tidak pernah menjajah orang lain. Maka kepada bangsa Indonesia, wahai Bapak Presiden, maka jaga batas. Bukan kami yang menegakkan negara di dalam negara, tapi Indonesia lah yang... Saya tidak kasih naik bendera merah putih. Alasan Papua dan Aceh ingin merdeka. Bendera sana. Ini Karena alasannya. saya punya pikiran percuma kita ini merasa bahwa kita hidup di bawah naungan merah putih. Ternyata merah putih tidak lindungi kami. Tidak melindungi kami. Sebagai kami rakyatnya. Dia lambang negara. Bukan di Papua. Lambang negara itu. Ternyata lambang negara ini jadi tidak dilindungi. Raja Aceh meminta rakyat Aceh untuk merawat perdamaian yang sudah 21 tahun. Apakah rakyat Aceh sudah merasa sejahtera? Ingat teman-teman, 21 tahun terjadi perdamaian antara RI dan GAM. Dulu mereka berkonflik, ya kan, perang. Apakah hari ini rakyat Aceh sudah merasa sejahtera? Ingat teman-teman ya, hari ini rakyat Aceh beramai-ramai ke Banda Aceh untuk menggelar aksi damai, doa bersama. Bahkan nanti bisa terjadi bentrok. Kenapa saya memprediksi bentrok? Karena rakyat Aceh merasa tidak ada keadilan. Butir-butir perdamaian antara RI dan GAM tidak ada, tidak sepenuhnya dilaksanakan. Apakah Raja Aceh atau wali negara, wali Nanggro, ya kan, yang sekarang dijabat oleh Malik Mahmud mampu meredakan amarah rakyat Aceh? Ingat teman-teman, di Aceh ada lembaga wali Nanggro,
atau di tempat lain itu pemimpin tertinggi Aceh atau raja. Kalau di Brunei itu sultan, ya kan? Ini bahaya nih. Jabatan yang diemban oleh Malik Mahmud sebagai Wali Nanggro atau raja ini berbahaya nih. Jika Wali Nanggro tidak mampu mensejahterakan rakyat Aceh. Karena di Aceh ini ada 2 lembaga. Yang pertama Wali Nanggro. Yang kedua itu gubernur. Siapa yang lebih tinggi antara Wali Nanggro dan gubernur di Aceh? Ini sangat berbahaya teman-teman. Dua-dua mereka adalah petinggi GAM yang dulu melawan pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia tidak adil kepada Aceh. Hasil kekayaan alam Aceh ini dibawa ke pusat. Ya kan? Dan sekarang kita lihat teman-teman, mereka yang sudah duduk sebagai raja dan sebagai gubernur ini dirasakan oleh rakyat tidak adil. Iya. Bahkan ketika bencana terjadi kemarin, kan kemarin bencana banjir terjadi, Aceh ini masih belum rata bantuan. Ada apa dengan pemerintah Indonesia? Apakah pemerintah Indonesia mengadu domba antara pemimpin sekarang, Raja Aceh atau Gubernur Aceh dengan rakyat Aceh? Menurut warga Aceh, silakan komen. Apakah sudah sejahtera selama 21 tahun berdamai antara GAM, ya kan, yang dulu meminta pisah dari NKRI, meminta merdeka? Apakah mereka yang duduk sebagai gubernur, Wali Nanggro sudah sejahtera? Pasti dong. Wali Nanggro saya rasa sudah sejahtera. Gubernur Aceh saya rasa sudah sejahtera. Rakyatnya bagaimana? Apakah sudah merasakan kesejahteraan dalam perdamaian? Atau jangan-jangan rakyat Aceh hanya ingin bendera Aceh, bendera bintang bulan dikibarkan? Ya kan? Lambang burak singa itu ada. Selebihnya masalah uang, masalah dana-dana lain nggak apa-apa. Yang penting lambang negara saja. Silakan komen teman-teman. Penasaran kita dengan rakyat Aceh. Apakah rakyat Aceh ingin bendera atau ingin sejahtera? Jadi sekarang pergi ke Malaysia, orang Aceh itu nggak usah pakai paspor lagi. Cukup pakai KTP aja. Dari pelabuhan Luhut Selangor langsung ke Penang sana. KTP Medan nggak bisa. Makanya KTP di luar Aceh masih pakai paspor lah pergi ke Malaysia. Kalau Aceh nggak usah lagi pakai paspor. Karena orang Aceh sudah buat kerjasama dengan Malaysia lah. Macam negara di Norwegia dengan Swedia. Kan mereka nggak usah lagi pakai paspor. Mungkin itu dibuat Malaysia dengan Aceh lah. Kami juga Medan bisa pergi ke Konoha sana nggak pakai paspor. Pakai BPJS saja. Kami nyebrang tinggal dari Belawan nyebrang ke Konoha. Cuma pakai BPJS. Nggak pakai KTP. Bisa, semua bisa masuk Konoha. Sama kayak negara api sama negara angin. Udah kerjasama kan sama Medan. Jadi kami juga mau ke Konoha, mau ke negara angin juga bisa bebas. Nggak usah capek-capek belanja kemana-mana lagi. Udah tinggal aja udah. Nyebrang-nyebrang aja kami udah. Sama aja kita bang. Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak yang masa tu. Okey, dia ada sejarah masa banjir. Dan inilah antara benda-benda politik yang bantuan daripada Malaysia bagi saya terus mengalir. Yang daripada Bapak Menteri tu sebenarnya macam ni, Faiz. 2025. Pahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia pun mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je. Kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan, jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih pada Malaysia. Jadi macam tu lah. Sebab ada friction ada friction antara provinsi Aceh, dan pernah juga dia beritahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia. Dia kata macam tu. Bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu panas lah. Tu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan menteri datang,
Bila ditanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu. Kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak. Mungkin kalau kita tengok tentang video tersebut, memang betul Aceh itu memang nak merdeka. Memang dari dulu para sahabat, dari masa bantuan banjir yang melanda Aceh yang pada tahun 2025, yang banjir bandang, yang malapetaka bagi seluruh rakyat Aceh, melainkan bantuan obat-obatan yang datang dari Malaysia dulu para sahabat. Begitu dikhianati oleh negara sendiri, negara Indonesia, dan juga diistimewakan oleh negara Malaysia macam itu. Bagaikan serumpun banget Aceh dengan Malaysia itu para sahabat. Karena dekat banget di perbatasan. Bahkan ada banyak statement Bapak Gubernur Aceh, Muallim Manaf itu para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak berkiblat kepada Jakarta, melainkan kami berkiblat kepada Malaysia lewat perdagangan di Pulau Pinang itu para sahabat. Kan rencananya kan di sana sudah dibangun jembatan di Pulau Pinang itu untuk memudahkan akses ekspor impor antara Aceh dengan Malaysia macam itu. Dan sekarang para sahabat, dalam perjanjian Helsinki MOU yang mereka perjanjian perdamaian yang ke-21 tahun, sampai bendera merah putih, bendera Indonesia diturunkan, diganti bendera Aceh, dan mereka akan kepanasan di sana, dan juga lambang negara Indonesia, Pancasila yang Garuda itu para sahabat diinjak-injak diturunkan. Karena mereka yang dulu perjanjiannya diistimewakan, disejahterakan, tetapi mereka tidak mendapatkan macam itu para sahabat. Karena yang beranggapan orang Aceh ini, mereka tak pernah dijajah macam itu oleh Belanda ataupun dari Inggris, dari Jepun, mereka tak pernah dijajah. Mereka itu berdiri di atas kaki sendiri, dan bahkan dari 1057 kalau tak silap mereka sudah mengadakan perdamaian karena sempat ribut dengan Indonesia. Seperti halnya juga Timor Leste itu dilepaskan oleh Indonesia para sahabat. Tapi sebenarnya kalau Indonesia tak mampu, lepaskan aja lah, biar mereka merdeka macam itu, biar sejahtera. Tetapi kan Indonesia kan kalau dilepaskan nanti untuk menggaji pejabat-pejabatnya dikorupsikan, kemana nanti ambil kekayaannya para sahabat? Tidak dibiarkan macam itu. Aduh, sebenarnya Indonesia sudah luas banget para sahabat, tetapi sampai sekarang Aceh masih bergejolak, Papua masih bergejolak karena kesejahteraan untuk masyarakat masih sangatlah minim macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.